Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PKH Tari Sitordo, channel yang memuat informasi-informasi tentang bansos, PKH maupun BPNT. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang telah bergabung di channel kami, yang telah menonton, telah memberi kritik dan saran, dan juga memberi masukan yang positif tentunya bagi perkembangan bansos di Indonesia, khususnya untuk PKH dan BPNT. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa, kita mengharapkan keberkahan di segala aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa tonton video ini secara penuh, secara utuh, dan juga tekan tombol like, subscribe, dan juga komentar-komentarnya. Kita berdiskusi sekali lagi di kolom komentar sahabat-sahabatku. Ya, kita bertemu secara virtual atau daring. Sampai kita kalau dekat di daerah kami atau berkunjung di daerah kami, kita akan melakukan kopi darat ya. Kita berdiskusi secara tatap muka, secara real time atau secara nyata. Itu sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, di bulan suci Ramadan ini tentunya bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah penyaluran dari PT POS sudah mulai terlaksana. Ya. Yang kedua, bansos ini tidak bisa diwariskan lagi. Yang ketiga, THR. Tentunya THR ini hal yang bersifat sensitif, terutama bagi para pekerja ya. Oke sahabat-sahabat, ini kita akan membahas tentang yang pertama dulu. Tadi yang kedua kita diawalkan ya. Bansos tidak bisa diwariskan. Artinya apa? Ya, kalau dulu sahabat-sahabat semuanya itu misalnya nih kan bansos PKH itu bantuan bersyarat yang harus ada pengurus dan komponen. Nah, kalau dulu aturannya adalah misalnya pengurusnya ini meninggal dunia, meninggal ada 3 ya dalam satu keluarga ya, ada ayah, ibu sama anak. Anak ini komponen, ayah atau ibu ini pengurus, bisa pengurus. Dua-duanya bisa. Nah, misalnya ini atas nama ibu pengurusnya ya, atas nama ibu ternyata meninggal salah satu, ibu atau ayah meninggalnya. Nah, pengurusnya siapa yang ada di nama tersebut? Otomatis kan namanya misalnya ibu, terus ibunya meninggal, tapi mempunyai komponen, terus ganti pengurus ke ayahnya. Ya, untuk bansos terlebih kemarin-kemarin itu bisa sahabat-sahabat semuanya. Per Januari 2026 ini Kementerian Sosial mengeluarkan edaran, mengeluarkan aturan bahwasanya bansos tidak bisa diwariskan. Artinya diwariskan adalah diturunkan atau ganti pengurus. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya yang tidak bisa. Ya, tadi ya kasusnya ya. Ada keluarga mempunyai komponen anak. Anak ini entah anak sekolah atau disabilitas atau lain sebagainya ya. Kita anggap anak sekolah, ini pengurusnya ya tadi. Kalau dulu bisa dipergantikan pengurus, kurang lebih 1 tahap lagi pengurusnya ganti. Nah, kalau sekarang tidak bisa, caranya bagaimana agar memang keluarganya ini memang layak? Bagaimana caranya? Kita mengusulkan lagi, yang pertama sekali lagi ya, lewat desa. Yang pertama. Yang kedua lewat aplikasi cek bansos secara mandiri nantinya sahabat. Itu sahabat-sahabat untuk informasi yang pertama ya. Sekali lagi kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Pada waktu pertemuan kelompok kita juga memberitahu kepada KPM, apabila ada yang meninggal, bansos harus diserahkan. Meskipun tidak diserahkan akan otomatis terhapus. Karena sistem sudah terstruktur, sudah tersambung semuanya. Kita misalnya meninggal dunia dalam jangka waktu kurun waktu, Dispenduk Capil tahu meskipun kita tidak laporan ya, ini kok nggak aktif ya semuanya, maka di cross check lagi ke pihak desa, dia perbarui, ternyata meninggal dunia. Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Yang kedua sahabat-sahabat, informasi yang kedua adalah ini mengenai penyaluran bansos terkait PT POS. PT POS memang ditugaskan oleh Kementerian Sosial berkepanjangan, bermitranya adalah selain Bank Himbara ada PT POS yang langsung menuju ke KPM. Nah, selama ini ada dua
dua cara untuk disalurkannya, dengan cara komunitas atau dengan cara door to door. Yang paling efektif adalah dengan cara komunitas, dikumpulkan di suatu tempat, misalnya di dalam satu kecamatan, dijadwal beberapa desa langsung ke sana, atau juga per desa, per wilayah. Misalnya kecamatannya luas, ya dibagi zona barat, zona timur, zona selatan, zona utara, seperti itu. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat kabar yang baik untuk sahabat-sahabat kita ya yang sudah melalui penyaluran PT Pos. Ini dapat informasi dari Kementerian Sosial langsung. Yang pertama adalah statusnya PT Pos sudah mulai tersalur per 1 Maret kemarin, sudah menyebarkan undangan. Tinggal menunggu berapa hari untuk disalurkan. Daerah mana saja nanti sahabat-sahabat harus tahu. Status penyalurannya sudah nasional sahabat-sahabat semuanya, namun dikhususkan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Bank Himbara. Yang pertama, PKH dan BPNT tahap 1 penyaluran tunai via kantor pos untuk alokasi triwulan pertama Januari sampai Maret sudah dimulai sejak awal Maret. Realisasinya secara nasional serapan bantuan termasuk via Himbara sudah mencapai di atas 90% hingga awal Maret ini. Nominal bantuan sembako itu tetap ya 600.000 karena 3 bulan sekali dicairkan. Ya, ini sahabat-sahabat semuanya, untuk daerah yang menerima khususnya ya untuk dari PT Pos, ini ada sahabat-sahabat kita yang mengalami bencana kemarin ya, bencana bandang Aceh, Sumatera dan Sumatera Utara ya. Aceh penyaluran masif di Warapi, Dieng Jaya dan Aceh Timur, termasuk bantuan pasca bencana. Kita doakan pemulihan pasca bencana saudara-saudara kita seluruhnya tetap berjalan dengan lancar, dengan optimal, kondusif juga, dan sahabat-sahabat kita diberikan keikhlasan ke lapangan data yang lebar sahabat-sahabat semuanya. Itu ya. Ada juga sahabat-sahabat di Indonesia Timur ya, Sulawesi Tengah, kantor cabang atau KCP Biro Maru, Dolo, Karawana, dan lain sebagainya sudah membagikan undangan. Diingat-ingat sahabat-sahabat ya, Sulawesi Tengah sudah mulai menyebar undangan ya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, untuk daerah Jawa, Mas, apakah ada di daerah Jawa? Ya pasti ada sahabat-sahabat semuanya. Namun nominal serapannya itu tidak sebesar daerah sahabat-sahabat kita yang lain. Itu ya. Apa yang perlu kita siapkan sebelum menerima undangan, yakni kita harus masuk di desil 1 sampai 4. Dengan kategori tersebut kita berpeluang besar untuk mendapatkan undangan via kantor pos atau mendapatkan bansos. Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Informasi yang ketiga mengenai THR nih sahabat-sahabat semuanya ya. Sebelum ke THR, nanti pemerintah akan memberikan lewat Kementerian Sosial dan Bappenas melalui percepatan untuk tunjangan hari raya kepada masyarakat umum adalah bantuan minyak goreng dan beras. Ini menarik sahabat-sahabat semuanya. Kita tunggu ya realisasinya. Semoga sebelum Lebaran sudah turun di masyarakat masing-masing ya. Kalau tidak bisa terrealisasi sebelum Lebaran ya pasca Lebaran ya. Mau gimana lagi ya, karena logistik itu juga dipengaruhi oleh keadaan medan karakteristik jalan atau akses sampai ke masyarakat. Yang ketiga adalah untuk THR sahabat-sahabat semuanya. Apakah ya THR ini untuk ASN saja, untuk siapa saja ya? Tadi sudah kami jelaskan sahabat-sahabat semuanya. Penerima bansos akan menerima THR dalam bentuk minyak goreng dan beras. Nah, tetapi untuk THR itu dikhususkan ini dari pemerintah pusat ya. Tunjangan hari raya mencakup pegawai yang masih aktif bekerja di instansi pemerintahan. Yang pertama PNS jelas, yang kedua P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI yang aktif maupun yang pensiun, anggota Polri juga, pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, DPRD hingga ke daerah-daerah. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Ya. Jadi
THR tidak hanya dikhususkan untuk sahabat-sahabat kita yang duduk di kursi pemerintahan, juga sahabat-sahabat kita yang menerima bansos. Itu sahabat-sahabat semuanya, informasi yang kami bisa berikan, semoga bermanfaat. Terakhir, tetap semangat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.